sama Safiyah dan sama Aisyah. Kasih ayatnya. Kan dia mengenai pernikahan kan, akad nikah, ya udah. Tolong kasih. Kita baca bareng-bareng. Ya udah itu aja. Pak. Lucu sama Pak. Oke, udah siap Ustaz? Lucu lagi. Suruh kasih data, kan minta data. Kita kasih data, ya udah itu aja, udah cukup. Kasih data aja. Debat macam apa ini? Udah tunggu sedikit Bang, apa ya? Apa orang Bang minta Teks. data? Ya, saya ingatkan gini Bang Teks sedikit ya untuk teman-teman sini. Kita berikan sedikit ya referensi. Bahwasanya dari Islam itu sendiri ada dua metode yang bisa kita pakai. Karena apa? Itu adalah warisan Rasulullah, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi saat berdiskusi dengan berdebat ya, kita tidak harus fokus kepada Al-Quran. Karena apa? Al-Quran dan Sunnah ini memang ini adalah pedoman kita umat Islam, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu data juga nanti kalau disampaikan. Oh, ya udah. Cuman kalau kita ngomong begitu, jadi Allah zamannya dulu waktu zaman Isa nggak ada itu kenal, nanti biar Ustaz yang menanggapi. Nah ya, sekarang ya gitu. Ustaz, Jadi Ustaz ya. nggak ada, Allah nggak kenal apa itu namanya ini, tapi disempurnakan oleh Bukhari. Oke, Penafsir, sudah Bang. Ya kan? Kita kasih waktu untuk Hebat Ustaz Wafi. Bukhari, hebat Bukhari harusnya. Jadi dia jadi pengajar ya, harusnya dia jadi nabi Bukhari itu. Udah Bang, Hebat, Bang. ya. Udah habis waktunya Bang Teks ya. Tadi kan udah dipersilakan. Oke, siap, Silakan siap, Ustaz siap. Wafi. ngoceh aja Bapak ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka di dalam literasi Yahudi teman-teman ya. Kalau kita buka Yahudi di salah satu Talmud yang tertulis di dalam Sefaria. Nah, Yesus kan orang Yahudi. Murid-murid Yesus orang Yahudi, bukan Oten. Oten ini baru datang ke belakangan, apalagi Kristen ya. Yesus itu, Yesus Kristus sebagai agama Oten itu baru datang di Antioquia. Jadi orang Yahudi, bukan Oten. Nah, kemudian kalau kita buka di dalam Sefaria, literasi orang Yahudi, kamu akan mendapatkan di sana, di dalam Misnah Torah, di bab Niddah. Ingat Pak ya, catat ini. Di Misnah Torah, di bab Niddah. Niddah itu apa? Niddah itu bab yang mengatur perempuan dari mulai kecil sampai pernikahan, Pak. Itu data orang-orang Yahudi, Pak. Nah, di dalam Niddah 44B nomor 9 dikatakan, Pak, bahwa seorang perempuan umur 3 tahun lebih 1 hari sudah bisa dinikahi. Jedar, selamat datang di kebenaran. Perempuan umur 3 tahun lebih 1 hari sudah bisa dinikahi. Ini dalam peraturan keyahudian. Apakah Yahudi ini mengajarkan untuk setiap penganutnya menjalankan praktek pedofilia? Kan tidak. Anda buka Pak di Misnah Torah Pak, di bab Niddah. Niddah itu tentang perempuan dari kecil sampai pernikahan. Makanya tertulis a girl who is 3 years and 1 day old, ya. Bab Niddah adalah bab yang menerangkan bahwa perempuan dari umur 3 tahun nantinya dijelaskan sampai umur berapa dia boleh menikah. Ternyata ya umur 3 tahun lebih 1 hari dia sudah bisa menikah, teman-teman. Bayangkan. Lalu bagaimana pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Aisyah, dengan Sayyidah Khadijah? Nih, saya buka. Nah, ini namanya kitab fikih, Pak ya. Fikih itu yang mengatur tentang pernikahan. Di sini ada ini ya. Iya, ayatnya di mana ayatnya? Dengarkan dulu, jangan dipotong. Dengarkan dulu Pak, dengarkan. Tunggu, ditambahi waktu saya dari awal dipotong terus. Tambahi 1 menit, 1 menit tambahi. Nanti kalau motong tambahi 1 menit gitu. Jadikan 1 menit. Dipotong. Oke, lanjut, dulu dari depan. Nah, ayat pernikahan dan penjelasan pernikahan semuanya dijelaskan di dalam ilmu fikih. Makanya ada namanya Kitabu Ahkamin Nikah wa ma yata'allaqu bihi. Bab mengenai hukum-hukum nikah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, kemudian bagaimana cara menikahnya? Cara menikahnya itu bahwa orang laki-laki dan seorang perempuan harus membawa yang namanya wali.
Yang menjadi kewajiban nanti ini, wan nikahu mustahabun liman yahtaju ilaihi, nikah itu disunahkan bagi orang yang butuh, bitauqani nafsihi al-wat'a wujida uhbatahu kamahrin wa nafakotin, dia harus siap dalam mahar dan nafakohnya, ada saksinya juga nantinya, ada syaratnya. Di sini ada bab namanya fi syurutil wali wa syahidaini, harus ada wali dan 2 syahid. Syahid itu saksi. Ada semua gitu loh. Apa Anda ngerti ini? Tidak ngerti, kan belajar cuma terjemahan. Sekian, jawab ya pertanyaan saya tadi ya. Oke. Lanjut. Jadi, oke saya jawab ya. Jadi mengenai penyempurnaan, kalau dibalik ke Kristen, Kristen nggak melakukan hal itu. Kalau ente ngomong kalau ente mau urusan sama Yahudi, ya ente urusan aja sama Yahudi. Jangan dibawa-bawa ke Kristen. Kalau mengenai umur 3 tahun, ngomong ke Yahudi. Lagian juga di situ kan ada kitab-kitab yang apalah, nggak tahu soal Yahudi. Tetapi kan saya kan posisinya di Kristen, bukan di Yahudi. Gitu. Jadi dibilang Kristen itu, Paulus itu menyempurnakan, iya. Karena Paulus sendiri nggak pernah kena sihir, kebal racun. Kalau saya berpikir, kalau nabinya aja kena sihir, apalagi umat, dan aku yang bukan Islam, kebal sihir. Gunanya dia jadi nabi apaan? Gunanya Allah apa? Itu pertanyaannya. Yang kedua, kalau yang terusan mengenai perkawinan, kan udah dibilang, di Kristen, saya membawa ke Kristen. Kristen itu nggak ada urusan sama Yahudi. Tapi si Allah lagi minta tolong sama Yahudi. Padahal si Yahudi nggak kenal namanya Allah. Yahudi kenalnya Yahweh. Gitu. Kalau misalnya mau minta tolong, buang Qurannya, kita pakai Yahudi. Gitu. Kalau mau minta tolong, kita pakai kitab Yahudi. Kalau mau minta tolong, nah itu aja sih kalau menurut saya. Jadi sekarang dibilang Islam agama penyempurna, Islam kan datangnya sudah Kristen. Kristen tidak melakukan semuanya mati, tidak menyerang, tidak merampok, tidak ngapa-ngapain. Nah kalau di Islam kan ada data semuanya mengenai perang, dan perang. Nah sudah, itu aja yang kita lihat. Nah gitu aja, udah sekarang jawab aja itu. Kalau Mbak Muci jawabnya, kan harusnya tadi mengenai perkawinan Aisyah. Itu kan anjuran sesudah nikah. Atau sebelum nikah saya nggak tahu. Kalau itu anjuran waktu sebelum nikah sama Aisyah, harusnya dilakukan hal itu. Tetapi buktinya Muhammad melakukan hal itu ada nggak? Nggak ada. Siapa yang ngajar Bukhari? Gampang kan? Gitu kita mikirnya. Allah tahu nggak? Nggak tahu. Allah nggak di Quran pun nggak nulis mengenai perkawinan. Allah tahu nggak? Nggak tahu. Gampangnya begitu kita mikirnya. Soalnya Quran itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Masalahnya, Lauh Mahfuznya ini tahu apa enggak? Yang jadi masalah. Oke, waktu habis. Jadi saya ingatkan lagi ya, Pak Teks. Diusahakan kita mengeluarkan data. Hancur tadi enggak? Kedengeran itu? Ya, enggak, ya saya bro. ulangi lagi. Tadi Ya diusahakan nanti enggak, itu kita bawa data. Saya pakai bukti, bukan pakai data. Enggak, saya pakai bukti, Pak? bukan pakai data. Kita di sini debat-debat ilmiah gitu. Kalau memang pakai logika, nah itu lain lagi arah nanti seperti itu. Bukankah kita sudah sepakat tadi di sini diskusi lintas agama? Enggak. Nah, di mana Ustadz Wafi ini mewakili agama Islam dan Pak Teks ini mewakili agama Kristen. Nah, kita membicarakan ya, saya ulang lagi. Kita tadi temanya tentang pernikahan ya. Jangan lari-lari kemana-mana dulu, apalagi sampai kepada itu surat itu. Ya entah kemana-mana ya, gitu. Jadi tolong ya, saya ingatkan sekali lagi. Kan, saya moderator ya berhak untuk mengingatkan. Oke, ya silakan Ustadz Wafi. Pernikahan anak kecil. Sudah pernikahan Pak, anak kecil. Oke, saya sudah Pak ya. Ya, sekarang ya kita berikan Ustadz Wafi waktu 3 menit. Jangan dipotong lagi Pak ya. Nanti kalau dipotong kita tambah 1 menit gitu. Ini adil kok kita ya. Oke, lanjut Ustadz.
Oke, nah inilah kualitas orang Kristen teman-teman ya, yang dibahas pernikahan, yang dijelasin malah lau mahfud, yang dijelasin malah Yesus tidak pernah Ya ente bawa-bawa kerasukan. Paulus, ente Loh, juga tunggu bawa dulu, Paulus. jangan dipotong. Iya, Pak. jangan gitu. Ente Tunggu, kualitas tunggu, orang tunggu, Islam tunggu, juga Pak. bawa Paulus. Aduh. Kalau bawa Paulus, kita bawa ajaran Paulus. Enggak, tunggu. Kenapa ente Tadi ngemis-ngemis ke Yahudi? Bang Teks Kenapa ya. ngemis-ngemis ke Yahudi? Kasih waktu pakai Bang mitra-mitra. Teks. Ya, tadi Bang Teks bicara tadi tidak ada dipotong, walaupun Buang kemana-mana. aja Qurannya kalau nggak mau pakai midras. Bang Kita Teks, bahas midras gimana sama masih mau Alkitab. diskusi bagus, Bang Teks? Ya, coba hargai Enggak, moderator ya. jangan pakai framing begitu. Ente Enggak, yang tadi abang framing juga kemana-mana, pakai Ustadz Wafi bawah-bawah. santai diam gitu. Tetapi saya sebagai Dia bawa moderator, dia bawa Yahudi. nanti setelah Dia selesai bawa ngomong, saya Yahudi. akan ingatkan gitu. Kalau memang sudah ada keluar Dia jalur. bawa Yahudi. Dia bawa Yahudi. Udah. Ya udah. Enggak, itu masih satu jalur. Itu, dia Kenapa bawa saya Yahudi. katakan? Ya, Jadi dengar jangan- Bang. Abang tadi pernah pertanyaan abang tadi, agama mana sebelum Islam ini tadi yang mengajarkan tentang nikah di umur sekian, kan gitu, di masa anak-anak. Nah itu ya dijawab ya agama Yahudi. Jadi tidak ada salah gitu. Itu masih menggunakan data, dalil, nah seperti itu. Oke abang, sekarang Langsung, tolong saya diam ya, dulu, waktu kita saya berikan ya. waktu. Oke, jadi ya beginilah teman-teman ya, harus sabar memang, harus ekstra sabar menghadapi umat terjemahan ini. Jadi gini loh, tadi kan pertanyaannya, agama apa yang mengajari nikah di bawah umur? Agama apa pertanyaannya? Kan begitu. Saya jawab Yahudi. Saya bawa literasi Yahudi dalam Sefaria, dalam Misnah Torah, bahwa anak perempuan umur 3 tahun lebih 1 hari sudah boleh dinikahi. Buka Misnah Torah itu, Pak. Itu data dari saya. Lalu Bapak tadi bilang, saya tidak berbicara dengan data, saya berbicara dengan fakta. Pret, itu asumsi namanya. Itu asumsi. Saya sampai membukakan kitab aslinya berbahasa Arab tentang hukum-hukum menikah. Anda dari tadi cuma ngocar-ngacir. Yesus kerusukan lah, lau mahfud lah, perang lah. Engkau kemana-mana ini. Ini diskusi apa ini namanya? Padahal sudah saya jelaskan secara lengkap. Kalau Anda mau membahas Yesus tidak pernah kerasukan, kata siapa? Di Yohanes 4 nomor 22 dikatakan, kalau Anda mengatakan bahwa Kristen bukan Yahudi, Kristen itu udah ada kaitannya sama Yahudi, tapi kitabnya orang Yahudi kamu pakai. Perjanjian lama itu punya Yahudi, Pak, yang selalu ditempel, dicuri dengan tidak izin, itu ditafsiri sembarangan, itu kan agama Anda itu kitabnya orang Yahudi, perjanjian lama itu. Maka lebih baik saya berujuk kepada literasi ori dari orang-orang Yahudi. Dikatakan dalam Yohanes 4 nomor 22, keselamatan dari bangsa Yahudi. Dalam Yohanes itu keselamatan dari bangsa Yahudi. Maka aturan di dalam Yahudi, karena Yesus orang Yahudi, murid-murid Yesus orang Yahudi, Paulus pun orang Yahudi, semuanya orang Yahudi, maka ikuti aturan Yahudi, Pak. Kristen aturannya mana? Seharusnya Anda bisa menjelaskan, ini loh aturan Kristen, perempuan minimal kalau menikah umurnya segini. Jelaskan kepada kita. Kamu punya enggak aturan di dalam Kristen dalam menikah, minimal perempuan harus segini umurnya, atau kalau laki-laki harus segini, cara pernikahannya begini, tunjukkan, bukan cuma nyerocos dari tadi. Kalau Anda tidak terima saya membawa literasi Yahudi, seharusnya Anda membawa literasi kekristenan, aturan pernikahan umur berapa. Kan begitu. Katanya keselamatan dari bangsa Yahudi, tapi aturan Yahudi kamu tidak pakai. Kan gabrul itu namanya. Kalau dikatakan, kalau kita lihat ya, Anda tadi bahas kerasukan katanya ya. Kerasukan apalah, Nabi Muhammad pernah kena sihir, kan gitu arahnya maksudnya. Anda buka di dalam Markus 3 nomor 22. Di sana dikatakan gini, Pak. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Nah, ahli-ahli Taurat, orang yang hidup sezaman dengan Yesus, ternyata Yesus juga pernah kerasukan jin tomang, kan begitu. Tidak usah lari-lari kemana-mana. Kalau Anda memang merasa punya aturan yang lebih hebat dari Islam, sampaikan datanya, Pak. Orang Kristen aturannya kalau perempuan menikah minimal umur berapa? Sampaikan, mana data Anda dari tadi? Cuma ngoceh-ngoceh doang dari tadi. Saya membawa literasi Yahudi di dalam Sefaria, Misnah Torah,
Dikatakan dalam bab niddah tentang perempuan dari pertama dia lahir sampai dia menjelang menikah, bahwa pernikahan boleh dilakukan seorang perempuan di umur 3 tahun lebih 1 hari. Real datanya dari Yahudi. Kristen mana datanya? Agama Kristen umurnya harus segini nih. Kalau perempuan mana dari tadi Anda ada nunjukin data? Kan repot ngomong sama umat terjemahan memang. Gak ilmiah. Sekian, terima kasih. Oke, Ya. ya waktu habis. Sekarang silakan Oke. Pak ya. Kalau saya mengenai perkawinan itu, saya baca di ambil Kejadian 2 ayat 18, Allah berfirman tidak baiklah penolong yang sepadan. Jadi kalau namanya sepadan ya satu udah dewasa lah ya. Soalnya si Adam kan dilahirinnya udah dewasa, nggak anak kecil. Gitu kan. Nah itu. Jadi di Kejadian itu udah ada ajarannya. Cuman kalau mengenai yang lain-lain itu kan bisa penyimpangan-penyimpangan. Tapi saya nggak tahu, saya nggak mau ngomong ke sono. Tetapinya kalau menurut ente itu sebuah penyimpangan atau sebuah kebenaran, jangan, atau yang kawin 6 tahun, 9 tahun itu sebuah kebenaran dan layak dipuji, kenapa ikut aturan kafir? Gampangnya gitu. Dan ente tadi bilang mengenai pernikahan. Saya tanya mengenai Aisyah, Safiyah, Khadijah. Apa yang dilakukan? Yang dia bawa bahasa Arab. Kita orang Indonesia nih. Masa sih kita mau ngomong sama orang bule mesti ngomong belajar bahasa Indonesia gitu. Kita mau ngomong sama satu orang bule di seluruh dunia, orang bule mesti ngomong bahasa Indonesia. Itu kan gak logik. Jadi kalau mau diadu logik dan bilang agamanya penyempurna, harusnya mengikuti teladan Aisyah. Bukan mengikuti teladan kafir. Nikah udah dewasa, ini bukan. Karena Aisyah itu ibu dari orang muslim. Gitu. Harusnya teladannya di sono, bukan ikutin, wah ini kan pemerintah. Aturan pemerintah sama aturan Allah tinggian siapa sih? Gitu yang kita aduin. Kalau kita mah di Kristen, ya udah nikah yang sepadan. Kalau dibilang nikahin anak kecil, cabut, kelar. Gitu. Jadi nggak usah banyak alasan. Inilah itulah, ngebela sini ngebela situ, sendiri ngelakuin kagak mau. Anaknya dididik kayak Aisyah kagak mau. Raja-raja dibawa, debater muslim paling sering bawa mengenai raja-raja. Raja-raja bukan nabi. Ini teladan yang sempurna. Nah itu aja. Dan mengenai perkawinan, Quran nggak kenal apa itu tradisi orang Ibrani. Ya, dari zamannya katanya ikutin Mila Ibrahim, mengenai perkawinannya juga nggak ada. Katanya Mila Ibrahim. Nggak ada ininya. Tiba-tiba nongol hadis pembelanya. Nah itu aja yang gampang. Jadi kalau Allahnya nggak tahu, gimana bisa nongol itu ayat pembelaan? Jadi kalau begitu Hud 1 ayat 1 mengenai Quran diturunkan dengan sempurna, berapa lah ayatnya itu saya lupa. Ya itu mah mesti dicoret. Waktunya habis, udah Pak. gitu aja. Oke, siap. Oke, bisa dilanjut Ustadz Wafi? Ini datanya mana itu moderator? Oke lah, tidak apa-apa. 3 Ya menit mau ya. gimana lagi? Itu saya bawa enggak Kejadian 2 ayat 18 sepadan. Oke, Pak. Oke, lanjut Ustadz, silakan dibantah Ustadz. Di dalam Kejadian 2 nomor 18, di sana dikatakan begini, Pak. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang sendiri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Apakah anak umur 3 tahun lebih 1 hari itu sepadan? Kan tidak. Apakah umur 90 tahun ketika Yusuf menikahi Maria yang umurnya 12 tahun itu apakah sepadan? Kan tidak gitu loh. Berarti Kejadian 2 nomor 18 tidak dipahami sebagaimana yang Anda pahami, Pak. Kalau umur 25 sama umur 20 atau sampai 25. Tidak. Ternyata buktinya Maria orang Yahudi, ya, Yusuf orang Yahudi,
umurnya 90 dengan 12, apakah itu sepadan? Gabrul. Tidak sepadan itu. Lalu di dalam misnah Torah Anda kan saya sudah katakan tadi, bawa literasi orang Kristen, berapa umur minimal wanita, baru kita dudukkan sekarang dengan Sayyidah Sofiyah, atau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhunna, baru kita dudukkan. Kamu pakai ngemis-ngemis kejadian tadi di awal, tidak ada kaitannya Kristen sama Yahudi. Ternyata pakai dalil kejadian, guys. Dalil kejadian itu kitabnya orang Yahudi. Yahudi sudah mempraktekkan, sudah mengutarakan di dalam niddah tentang perempuan umur 3 tahun lebih 1 hari boleh dinikah. Maria dan Yusuf sepadan enggak? Enggak sepadan. Gimana orang ini? Kan begitu. Kalau Anda tidak bisa memberikan data kepada saya, Anda mengejek Islam seolah-olah Islam mengajarkan pernikahan di bawah umur, tapi ternyata Kristen tidak punya datanya. Apakah Kristen boleh menikahi umur 2 tahun, 3 tahun? Kan tidak ada. Di dalam Bible kan tidak ada keterangannya, Pak. Dalam Kejadian sampai Wahyu, umur berapa perempuan harus menikah? Tertulis gak di dalam Bible? Kan tidak ada juga. Tapi kan Anda di sisi lain mengejek umat Islam. Pernikahan Sayyidah Khadijah yang Anda kritik, pernikahan Sayyidah Aisyah. Dan pedofil itu, Pak, syaratnya dia harus menjadi korban si wanitanya. Menjadi korban, dan dia akan mengalami psikis yang terganggu dalam pikirannya. Sayyidah Aisyah mencintai Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Bahkan Sayyidah Khadijah menikahi Rasulullah sampai beliau wafat, cinta kepada Rasulullah. Bahkan sebelum wafat Sayyidah Khadijah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andaikan tulangku masih berguna untuk agama, maka gali kuburanku, jadikan tulangku untuk berjihad engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Cinta. Zainab, semuanya cinta kepada Rasulullah. Tidak ada istilah dia menjadi korban, itu tidak ada, Pak. Bahkan mertuanya merasa bangga, begitu. Lanjut. Oke. Ya udah, saya lanjut ya. Masih lanjut ya timernya ya Ustaz ya. Oke ya. Ya. Tadi membawa di Alkitab. Oke, saya bawa di Alkitab. Dia bawa Midras. Katanya sama-sama Alkitab toh. Nah ini kan pengemis kan. Kita udah lihat datanya. Terus nah kalau diaduin, jelas-jelas kalau menurut Alkitab itu salah. Gitu. Kita berbalik lagi, kita lihat di Alkitab. Plot dibilang cabul mengenai pernikahan sama anak, tapi di Islam diangkat nabi, di kita bukan nabi. Itu yang kita lihat lagi. Jadi standarnya itu nggak ada, karena Al-Quran nggak kenal mengenai seperti itu. Karena kenapa saya bawa-bawa Lauh Mahfuz? Karena semua tertulis di Lauh Mahfuz yang di Quran. Gitu. Kalau Islam itu penyempurna, ada kok ngambilnya dari Yahudi, gitu. Nabi-nabi Yahudi, nabi-nabi yang lain apa sih? Nama Allah aja, kapan sih nongol bahasa Arab? Gitu. Nama Allah yang kenal siapa di kitab-kitab lain? Ini kok malah lari ke luar tema, Pak. Kata Allah itu kita bahas di lain. Iya, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Ente juga kabur-kabur, ente bilang mengenai Khadijah, mengenai tulangnya begini-begini, ente juga ngarang. Datanya di mana ente kasih? Ya, ente juga ngarang kok. Kasih datanya, ngarang, Pak. ketik di bawah, saya baca. Iya, coba kasih aja datanya, saya ketik di bawah. Benar pakai waktu TikTok aja lah Ustaz. Kasih datanya, ketik di bawah. Kasih datanya. Kita baca bareng-bareng. Ngarang, makanya jangan suka ngarang. Kemana-mana. Gitu. Kalau bawa-bawa ke kitab lain, akhirnya ente hancur sendiri. Ya udah itu aja. Jadi semua data ente nggak kasih mengenai pernikahan sama Aisyah yang tadi ente ituin, ngomongin si Muhammad gak melakukan hal itu waktu mau nikahin Aisyah. Ente gak nunjukin data. Jadi semuanya itu, ya mau di ngomong apa Muhammad yang tidak melakukan? Cuma ngomong, kagak bisa ngelakuin. Ya itulah teladan yang mulia versi Islam.
Saya nggak ngerti. Cuman ya itu kenyataannya begitu. Ya kayak begitu aja. Jadi mengenai dia bilang katanya Aisyah mencintai Rasul sampai mati depan Rasul, mengenai tulang-tulangnya begini. Ya kasih aja datanya. Kita buktiin aja. Ya udah itu aja. Udah cukup saya. Aduh. Kualitasnya ya Allah. Gimana kalau kita pakai waktu TikTok aja Ustaz? Aduh, Enggak, kasih data dulu. hancur dia kalau Enggak, kasih sampai data dulu yang mengenai tulang-tulang itu katanya mati. Mau tulang-tulang. Saya juga Kasih bingung datanya. Enggak, biar pada tahu. Nggak, justru kamu Bang yang nggak ada data dari tadi gitu loh. Ini dari yang saya awal lu harapkan. nggak nunjukin Iya sih. data Jadi sama kalau sekali. gitu dia ngomongnya ngibul dong. Katanya Aisyah rela mati tulang-tulangnya kalau masih berguna. Mana datanya? Baca Pak. Aduh. Baca Pak. Harap lagi. Khadijah Aduh, binti yang Khuwailid ya. di sini Sayyidah satu room Khadijah yang bisa binti Arab lu Khuwailid doang. ya, di sini ya. Lu ngibul aja Pak, orang baca, kagak baca. tahu. Baca. Aduh, capek lah. Pak, baca Itu Pak. datanya, aduh. Baca. Dengarkan dulu Bisa Bang, Arab dengarkan. lu doang. Ini istri Rasulullah pertama ya. Ini angka 1 ini, Pak. Istri Rasulullah pertama. Ini kitab apa? Ini ya. Kitab Syubuhat wa Abatil. Catat Pak ya. Haula ta'addudi zaujatir Rasul. Menjawab syubhat dan kebatilan mengenai Ketik aja di bawah, ketik di bawah, ketik di pernikahan bawah. Rasulullah Sallallahu Ya, Alaihi ketik di bawah Wasallam aja. yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ali As-Sabuni. Di screenshot Pak. Ini di screenshot Pak. Nanti Anda baca, cari terjemahannya karena Bapak kan umat terjemahan, tidak paham original teks. Ini baca di screenshot. Nanti buka di halaman berapa ini? Halaman 22. Ini Pak ya, halaman 22. Istri Rasulullah pertama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, hiya awwalu azwajihi alaihi salam. Tazawwajaha ar-Rasulul Karim qabla al-bi'tsa wa huwa ibnu 25 sanatan wa hiya tayyibun armalah bintu arba'ina sanatan. Ini dibaca Pak. Datanya ada di sini. Yang Sayyidah Aisyah Pak. Yang Sayyidah Aisyah ini ada di halaman 25. Ini ya. Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Ini istri beliau. Ini Pak. Tazawwajaha alaihi salatu wassalam wa kanat bikron. Rasulullah menikahi beliau dan beliau dalam keadaan masih perawan. Wahiyal wahidah min baini nisaihi at-tahirat. Bahwa Sayyidah Aisyah adalah satu-satunya istri Rasulullah yang perawan, yang lainnya tidak. Falam yatazawwaj bikron ghairoha. Tidak menikahi wanita perawan selain Sayyidah Aisyah. Wa kanat Aisyah azka ummahatil mu'minin wa ahfaduhunna. Dan Sayyidah Aisyah adalah istri Rasulullah yang paling terjaga, yang paling suci. Bal kanat a'lamun min aktsarir rijal. Bahkan keilmuannya sangat mantap. Faqad kana katsirun min kibari ulama'i sahaba, dan beliau adalah salah satu ulama dari kalangan para sahabat juga. Yas'alunaha an ba'dil ahkam, bahkan banyak para sahabat bertanya kepada Aisyah mengenai hukum-hukum alladzi tushkilu alaihim fatahillu lahum. Bahkan semua tentang hukum-hukum dalam agama banyak yang terjawab oleh Sayyidah Aisyah. Ini lengkap Pak ceritanya Pak. Apa yang baca? Ini ya. Nah, sekarang saya nanya Pak, coba tunjukin dalil Bapak, umur berapa ya Kristen itu harus menikah. Kalau kata Bapak sepadan dalam Kejadian, ya. Coba tunjukin saya data umur berapa Maria dan Yusuf itu sepadan apa tidak, Pak? Coba, Pak. Open cam, Pak. Pak, open cam. Sepadan kan dia dibilang dewasa ya, karena Coba ya, berbandingannya open cam dulu, Adam. open cam dulu. Saya minta data dulu, jangan Itu bernarasi kan dia. dulu. Data dulu. Bernarasi Coba dulu. tunjukkan data Kita kan dulu Pak Tek. dikasih Data kan, dulu, data kita dulu, kan dikasih berpikir. Kita kan Data dikasih dulu, Pak. berpikir. Nggak usah, Makanya nggak kalau usah Islam- mikir-mikir gitu. Data Enggak, dulu, Pak. nggak usah Mana ngomong- datanya? Nggak usah ngomong begitu. Kita Data manusia dulu, Pak. udah Anda berpikir. jangan nyerocos terus, Pak. Jadi kalau Anda anak dengan kecil- sampean minta Pak, data, anak saya kecil tunjukin data. dikawinin, Ya, sampean Nah, kalau- tunjukin, ya Pak. Open cam, Pak. Open cam. kita kan umat Coba tunjukin berpikir. datanya dulu. Enggak, kita Berpikir. kan umat Kamu itu umat berpikir, asumsi, Pak. saya Asumsi dari Roh bilang. Kudus kan. Itu kan Anda yang Mana berpikir. datanya? Gini loh Pak Tek. Sekarang Di zaman tulang- Rasulullah, Mana tulang datanya? ya, saat Datanya itu- minta data, Pak. Enggak, tulang-tulang Aisyah mana yang katanya tulang itu? Mana? Lah, saya Makanya sudah jangan tunjukin ribut. kitabnya. Kita kan umat Saya berpikir. tunjukin kitabnya. Kita kan Coba umat sampean sekarang berpikir. baca. Ayo kita baca bareng, Pak. Sampai Kan nunjuk saya data, umat saya tunjuk data. berpikir. Coba. Jadi Saya nunjukin ente data, setuju sampai Anda nunjukin berpikir. data. Ayo coba kita baca bersama-sama. Ayo.
Buka apa? Apaan nunjukin data apa? Kita umat berpikir. Loh, kata sampai Kan saya umat bilang berpikir umat nggak pakai data berpikir. berarti. Berpikirnya pakai apa berarti, Pak? Kalau nggak pakai data? Logika aja begituan mah. Kan sekarang begini kalau Nah, nggak kita bisa gitu. Logika Kita di sini aja. diskusi, Pak. Logika aja katanya dasar emang Oten. di Kristen nggak tertulis. Nah, tunggu Pak Teks. Pak Teks. Tunggu. Pak Teks, saya mau tanya. Tunggu. Kalau Bapak mengandalkan pakai data cuma dengan berpikir, saya mau tanya, apakah kita bertiga di sini itu satu pemikiran? Tidak bisa kita pakai data berpikir gitu loh, karena kita di sini itu pun punya pemikiran berbeda-beda seperti itu. Makanya supaya kita tidak lari dari konteks, maka kita pakai data yang ada, yaitu di dalam keimanan kita itu, dan harus ada datanya, rujukannya, dasarnya seperti itu, Pak. Sekarang saya narasi dulu ya. Saya bilang kita berpikir. Data kita dulu, tahu nggak usah narasi dulu. Open cam dulu. Narasi Buka juga tadi, datanya, Pak, 3 menit baru di awal tadi bernarasi. sudah Kita narasi. baca Emang bareng-bareng. nggak ada. Kan tadi bilang nggak ada. Katanya kan saya bilang Oh, kita umat nggak ada berpikir. data. Kan saya bilang nggak ada. Kalau nggak ada data, Nah, nggak usah minta data. Anda berarti semuanya dari perdebatan awal sampai sekarang, Anda cuma asumsi. Itu namanya asumsi. Kenapa saya dari awal syarat berdebat dengan saya harus pakai data? Gitu. Syarat berdebat dengan saya ini Emang harus nggak ada pakai data, datanya. Pak. Emang Kalau nggak cuma ada datanya, kan saya logika, bilang. asumsi, nggak ada datanya, jangan berdiskusi, Pak. Malu-maluin kamu itu. Sok-sokan menyalahkan jadi- Islam menikahi anak perempuan kecil, ternyata di kamu nggak ada ketentuan umurnya. Sekarang Datanya nggak nggak ada. dilakuin kok. Kau mau Nah, coba melakukan. tunjukin datanya. Kamu mau Tunjukin melakukan datanya, kawin Pak. anak kecil. Kamu Coba mau tunjukin ngelakuin. datanya. Datanya Kamu mau tunjukin. ngelakuin nggak? Nah, katanya nggak boleh pakai otak nih. Pak. Nggak boleh pakai otak kan? Nggak boleh pakai logika. Lu Aduh, sudahlah, saya turunin aja. Logikanya nggak ada data, Pak. Dia kalau dikasih logika nanti malah kena. Dia gini loh, Ustadz. Kalau Oten ini dia kalau mau pakai data hancur, nggak pakai data lebih hancur gitu loh. apa yang diomongin dari tadi itu? Gak ada, gak tertulis di Bible katanya. Gak ada datanya apa yang mau saya tunjukin. Oh, Pret. Orang ini. Diskusi sama saya itu pakai data. Kamu mewakili agama kamu. Gitu loh. Jangan malu-maluin Roh Kudus lah. Roh Kudus susah-susah dari langit ke tubuh kamu itu cuma pakai logika, itu apa itu? Bakar aja sudah Bible kamu itu. Pakai logika semuanya sudah. Logika barat tapi ya. Maksud dia itu kan logika barat. Oten ini memang gabrul kok. Kalau kita mau lihatkan data seperti ini masuk akal nggak nih kalau data-data kayak gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Ustadz Najah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Jan itu tadi ya, pengujat-pengujat sih. Ngakak di bawah bener Ustaz. Allahu Akbar. Saya udah coba apa loh Bang? Gimana ya? Kalau Kang ini yang pembicaranya Kang Opik udah hancur itu, udah pasti rame tadi terus. Baik, jadi kita sama Saya temannya udah meledak-ledak di dalam hati tadi. Nah gitu, mereka mau tanya kan, terus mereka yang jawab gitu. Setelah minta data, kan tanya tentang Islam nih, maunya mereka yang simpulkan gitu kan. Ini Nggak, Padahal dia nggak ada maksa datanya minta data gitu. sama Ustadz Wafi, tapi dia nggak bawa data. Salah lawan Kalau ya. saya sih salah. tadi mestinya mendingan Kristen bertanya, Kang Wafi menjawab. Jadi semua subhatan dia dijawab gitu kan. Ini mah nggak membahas tentang balon gitu kan, dibahas tentang kolam, dibahas tentang semua, jadi nggak mendingan betul lah. Mendingan antum ditanya aja jawab, jadi satu persatu gitu kan, subhatan dijawab gitu. Baik. Itu Siap, Bang. Parah ini OT nih. Dia Manusia dikit ya, masalah teman-teman. bab pernikahan, tapi perginya ke pencabulan atau hubungan gitu. Kalau memang nikah ya bab nikah aja kan gitu loh. Udah dikasih milih tadi apa itu temanya. Aduh nggak konsisten lah gitu. Untunglah sama Ustadz Wafi kalau saya udah meledak-ledak dari tadi itu nggak tertahan. Moderatornya sampai gergetan juga kayaknya. Pasti Ustadz pasti. Mau bangun, mau tidur juga bangun lagi jadi. Baiklah sedikit Ustaz Rafi, mungkin istri bicara Ustaz ya. Boleh ya teman-teman ya.
Insya Allah di sini ada Tafadhol, banyak tafadhol. teman yang akan mendengar. Jadi begini teman-teman, alhamdulillah penjelasan Ustadz kita menjelaskan kepada kami, kepada kita semua. Tidak ditemukan di dalam Quran kita bahwasanya baginda Bunda Aisyah, siapapun yang merupakan istri dari para nabi kita terbengkalai, terjolimi atau tersakiti gara-gara Rasul tidak ada diceritakan. Yang artinya inilah teladan yang emang kita harus ambil. Berbahagia kita ketika apa yang dibaca dijelaskan dalam Quran dan hadis kita, insya Allah semua baik untuk kita dan itu pembelajaran. Dan salah satu yang saya tekankan, mungkin semoga Pak Ustadz sepakat ya, teman-teman sepakat, bahwa yang menerima Quran itu ya Rasulullah. Di luar Rasul adalah sasaran dakwah. Gitu. Jadi isi para nabi itu adalah sasaran dakwah yang kemudian nanti akan di pembelajaran bagi kita semua. Gitu. Ya, jadi jangan kita beranggap bahwa para istri Nabi harus sempurna. Ya enggak dong, dia kan orang manusia yang tidak menerima wahyu, gitu kan? Justru Nabi Muhammad yang menerima wahyu, yang ujungnya nanti bagaimana mereka hidup dan berkeluarga bersama Rasulullah. Bahkan ada kata Quran kalau nggak salah, wahai istri-istriku, istri Nabi, kalau kamu cinta kepada dunia dan seisinya, aku beri kamu mut'ah atau apa gitu ya bahasanya kan? Aku ceraikan kamu. Mereka sangat dakwah gitu. Dan alhamdulillah apa yang terjadi pada para istri Nabi ada pada kita. Gitu. Ya, berkaitan dengan umur segala macam, alhamdulillah dia nggak mau menggunakan narasi yang ada di kitab di Biblos di perjanjian lama mereka kan. Lah untuk apa kalian mengais-ngais Biblos yang kalian miliki? Yang di dalamnya ada perjanjian lama. Kalian tuh nyuri Mercy judulnya, mobil Mercy, yang diambil adalah cuman pentilnya doang. Kan konyol. Ada bangsat ya kan capek-capek nyuri mobil yang diambil pentilnya doang. Untuk apa? Itu bukan seorang yang tidak masuk akal. Ya, menjadi Spanyol separuh nyolong tapi ternyata apa yang dicolong oleh kalian tidak diambil oleh kalian secara utuh. Ya. Nyolongnya nanggung bangun. Ya. Nyolongnya nanggung mereka. Nanggung itu loh. Ya, ngambil nyolong gurame gitu ya, ikan gurame tapi yang dapat ekornya doang. Lah daging kemanain oleh kalian gitu loh. Udahlah emang amat gak sulit ya. Tapi yang jelas kalau si takbir ini adalah seorang yang emang benar-benar kurang ajar dalam narasi. Tetapi alhamdulillah dengan elegannya Ustadz kita semua Iwan Bila berbangga kita punya Ustadz yang tetap bersabar diri. Saya di bawah aja kalau perlu lemparin piring gitu kalau perlu gitu. Itu dari saya sedikit teman Ustaz, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Jazakallah Pak Ngon. Saya nggak cocok kayaknya dari moderator nih Ustaz. Ustaz Naja kami di bawah tadi udah gregetan sebenarnya Ustaz Naja. Aduh, pengen tiktokan aja tadi tuh harusnya. Waduh, parah si Oten. Bocor juga moderatornya tadi, ikut debat juga. Udah nggak ada ilmu, modal asumsi, ujung-ujungnya beragama cuma pakai logika aja. Waduh, parah memang si Oten ini. Iya, kalau logika makin hancur, Pak. Saya banyak lebih 1000 pertanyaan itu kalau masalah logika itu. Serius, nggak masuk logika gitu. Kalau mereka bilang logika, itu malah nggak masuk logika kan gitu. Contoh kecilnya aja. Kalau Tuhan beranak itu berarti akan ada anak cucu Tuhan nanti kan gitu. Itu logikanya di mana? Iya Ustaz. Banyaklah sekali gitu kalau untuk logika lah nggak masuk lah sama sekali. Tapi bagus Kang, ini Kang host lagi. Iya Kang, ini Kang Topik ya. Ketika Tuhannya tidak kawin emang bagus jadinya. Jadi mereka agak bingung kan mencari teladannya ke siapa. Karena Tuhannya nggak kawin. Kalau mengikuti narasi mereka kan. Paulus aja ada kawin ngaku-ngaku Tuhan dia. Tata cara perkawinan Kristen itu nggak ada. Satu aja doang, apa yang dipersatukan Tuhan tak bisa dipersatukan. Nah, tak bisa dipersatukan manusia itu aja. Betul Bang Sidik. Makanya saya kan sering itu Bang Sidik itu. Masalah itu aja. Kalau Gak ada solusi. Kalau udah bercerai gimana tuh kira-kira? Ada nggak solusi? Mereka udah nggak saling cinta lagi, udah nggak saling mau. Berarti solusinya harus ada yang dibunuh, salah satu diracun gitu, baru boleh nikah lagi kan gitu. Itu logikanya di mana? Kalau selingkuh gimana gitu ya? Kalau istrinya selingkuh gimana? Kalau enggak mungkin gini lah. Katakanlah mungkin istrinya diperkosa orang gitu kan ya. Atau lah kalau perkosa gimana saya juga agak repot. Cuman kan realita jadi kan.
Itu mantap Angon. Orang itu kan ada tuh ditampar pipi kiri, kaki pipi kanan. Jadi kalau diperkosa istri satu, dikasih anaknya juga, kan gitu itu maksudnya juga. Wih, cakep. Nah itu logikanya. Kalau main logika sama saya kayak gitu logikanya. Boleh dong, siapa orang Kristen yang mungkin menggunakan praktek itu? Saya mau memperkosa ibunya dulu. Kalau dicuri uangnya di sini gitu kan. Oh masih ada lemari itu uangnya lagi gitu kan. Parah. Parah. Udah dikasih data, bilangnya nggak dikasih data. Makin greget kami di bawah tadi Ustadz. Tadi alhamdulillah saya dapat dinaikin di Mikana. Banyak yang nonton kan 3.000 nih ya. Tapi saya pakai akun yang satunya lagi nih kan. Tapi suaranya saya kasih pelan-pelan gitu. Pelan-pelan gitu. Halo malam. Alhamdulillah dinaikin kan. Iya, terus saya tanya ke dia, bentar ya. Saya tanya ke dia di bentar ya. Tapi alhamdulillah sempat berapa menit ya? Sempat berapa 5 menit terus di kick. Pasti nggak lama itu. Nah, saya tanya dia di mana ya? Kisah Para Rasul 236 sama Roma 14 nomor 9 kan gitu. Bunyinya kan gini. Tapi saya pelan-pelan loh ke dia itu. Supaya nggak terlalu anu ya. Nampak suara saya kan. Bentar. KPR. Saya tanya ke dia di Kisah Para Rasul 232 sama 236 kan bunyinya gini kalau di KPR 232 ya. KPR 232 236. KPR itu bukan angsuran rumah. Biasanya angsuran rumah itu ya. Kisah Para Apostolos. Jangan bilang Kisah Para Rasul teman-teman. Rasul Ada haleluya itu di bawah Ustadz. Ya. Kisah Para Apostolos gitu yang betul. Baik, Ustaz, saya izin turun aja ya, biar orang Kristen biar naik, saya biar gregetan di bawah aja deh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aja yang turun, Ustaz Apalsi. Saya aja yang turun. Saya aja yang Ada turun. haleluya itu di bawah, mau naik dia, gregetan dia. Nah, Loh, kalau mau naik minta permintaan teman-teman. Soalnya nggak bisa nggak bisa ditarik. jadi Si di dalam Hale, Roma 14 nomor 9. biasa penghujat. Si Hale. Roma 14 nomor 9 kan gini bunyinya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan baik atas gitu kan. Terus saya tanya di Kisah Para Rasul 326 kan, Allah membangkitkan hambanya. Nah, sekarang saya bilang gini, kalau menurut ajaran Paulus ini kan sudah bangkit kan, dibangkitkan menjadi Tuhan. Tetapi di KPR juga ini Allah membangkitkan hambanya, walaupun udah bangkit nggak jadi Tuhan loh, Mbak. Bingung dia cari. Ini Mbak, ini ajaran Paulus ya Mbak. Aduh. Gini bro, ntar ya saya ambil buku. Astaga, dikik mas. sama siapa juga tadi, Ustadz Rudi Yohanes, sang debater. Nah, tapi sebelumnya naik di roomnya sang debater, bolehlah dapat kisaran 5 menit lah. Saya tanyakan di Yohanes 5:30 kan, kehendak dia yang mengutus Yesus itu di mana ya, mengatakan Kristen sembahlah Yesus. Mutar-mutar dia kan. Ya astagfirullah. Oten parah nih. Haleluya, kalau mau naik teman-teman Kristen naik aja. Saya tidak bisa narik soalnya gitu. Minta permintaan saya naikkan. Lanjut. Gayanya aja tuh Bang. Mana Wah, berani Ale dia penghujat naik. Ale mau naik Ale. Satu-satu kalau diskusi Ale kau. Ustadz izin ya, Apa? nanti kalau dia menghujat biar bagian Bang Sidik sama saya aja kayak kemarin kiamat. Aduh. Nggak sempat ngomong dia tuh. Hale minta naik kau Hale. Jadi nggak bisa satu nama sama mereka ini.
Gitu kan, harus beda-beda nama gitu kan, supaya dinaikkan gitu. Wah, banyak yang nonton dia tadi. 3.000 yang nonton tadi itu sama di Rumikana tuh. Terus saya bilang, Mbak, terus kok Yesus katanya tadi Allah dan Tuhan, ternyata Yesus dibangkitkan. Nah, terus terus gini kan, nah ada air sebelum saya diturunin, saya bilang, ini Mbak, coba ini mungkin Mbak, coba baca di Kisah Para Rasul 236 mungkin gitu, coba Mbak jelasin juga ke saya itu. Wah, dia buka lah, dia baca gitu kan. Jadi di situ kan tertulis, dengarlah orang Israel, Yesus inilah yang dibangkitkan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah kan. Allah membangkitkan Yesus supaya menjadi Tuhan kan. Bentar ya, supaya nggak salah ya, KPR 236 gitu. Bentar. Nah, bunyinya kan gini. Jadi seluruh kaum Israel harus dia baca nih. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan kan. Terus saya bilang, Mbak, di sini berarti Yesus Tuhan buatan ya? Kan di sini membuat enggak, maksudnya enggak tahu apa dia ucap. Diturunin langsung dulu, ditendang dulu. Aduh. Kalau naik ke Mikana, ya. Kalau naik ke Mikana Bang Sidik, kami aja kalau typing di bawah itu pasti dibisukan Bang Sidik. Kenapa Ustaz? Kalau naik ke Mikana harus pakai akun lain, nggak dinaikin. Iya, harus akun lain. Nggak bisa, makanya saya banyak nama. Tapi kalau yang Asidik ada emang. Kalau akun saya emang beda-beda nama, nggak bisa satu. Masalahnya nggak mau dinaikin sama apalagi di room psikopat itu yang penghujat itu. Saya sering naik ganti-ganti nama supaya dinaikkan. Ini mana Hale ini? Saya lihat di permintaan tamu nggak naik dia. Gaya itu Ustaz, memang kayak gitu. Cuma di bawah aja Ustaz. Gitu. Tapping di bawah. Di Saya tempat orang cari itu aja mau kita kayak- mau naik itu dibilang itu. Mana permintaannya? Padahal udah setengah jam awak di bawah itu minta. Nggak ada permintaannya katanya. Memang kalau orang ini. Dasar. Parah Hali nih. Hali. Wah, naikin gue siapa tuh? Kalau naikin gue, seharusnya Lu ya, di gue permintaan jangan tamu itu ada. Ayo naik naik Ale, kamu jawab ya, jangan ngelocos aja kau. Minta permintaan Ale. Si Hale manje nih Ustaz, maunya dinaikkan, maunya ditarik, nggak mau minta. Dia Minta sosokan kalau permintaan nanya. aja. Sosokan dia nanya nyambung Quran surat ini, Quran loh. Mana sebenarnya pertanyaanmu? Banyak kali itu. Setelah dicek kan nyambung. Apa itu pertanyaanmu? Ale, jangan nangis Ale. Tak kira mau naik beneran, dia cuma typing ternyata. Ustaz nggak tahu aja kayak mana. Naikkan woi. Ya udah minta permintaan, naikkan woi. Akun kamu itu privat, nggak bisa saya tarik gitu loh. Kamu. Kecuali Kirim awak baru sehari permintaan jual Ale. di TikTok. Terus klik love itu gitu, kasih koin 1, kau koin 1 aja, pelit kau. Supaya bisa bisa begitu caranya. Kalau nggak bisa parah, makanya kamu gaptek, parah kau. Gaptek sesuatu TikTok. kasih kalau nggak bisa karena akunmu privat. Iya, bukan itu memang begitu Ale, karena kamu akunmu privat gitu loh. Dan memang Nggak ngerti orang ini, makanya setel akunmu. Jadi gaptek kau. Katanya gini. Apa nih ini katanya nih? Mau naik aja ngemis melulu. Lu ngemis melulu. Emang kasih koin ke muslim kamu? Jangkrik. saya dapat peringatan nih. Ada yang Keluar- report ini. Keluar langsung Ustaz kalau apa? Keluar langsung Ustaz, keluar aja Ustaz. Ustaz langsung keluar. Korbannya.